Laporan praktikum pengukuran evaporasi oleh Melissa Sinurat dengan NIM 2502034, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih evaporasi dan apa manfaatnya melakukan pengukuran evaporasi pada pertanian? Yuk kita bahas. Nah, evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan tanah dan air akibat pemanasan lingkungan. Proses ini dapat terjadi pada 3 permukaan. Yang pertama, permukaan air, seperti laut, sungai, dan danau. Yang kedua, permukaan tanah atau genangan air di atas tanah. Dan yang ketiga, permukaan tanaman atau yang disebut dengan intersepsi. Evaporasi dapat terjadi ketika terdapat perbedaan tekanan uap air antara permukaan dan udara yang menyebabkan terjadinya perpindahan molekul air ke udara atau yang disebut dengan kondensasi. Evaporasi juga sebagai komponen kunci dalam siklus hidrologi yang secara langsung mempengaruhi ketersediaan air di lahan pertanian. Menurut M.A. Soem University 2022. Nah, itu evaporasi. Dan sekarang apa manfaat pengukuran evaporasi? Yang pertama, menghitung kebutuhan air, tanaman, dan irigasi, yaitu untuk menentukan kapan dan seberapa banyak air yang perlu diberikan ke lahan. 2. Menyusun neraca air lahan. Menurut Fatnur et al. 2021, tanpa neraca air, perencanaan pola tanam menjadi lemah secara ilmiah yang dapat mengganggu perencanaan pertanian. 3. Mendukung penentuan pola tanam. 4. Memahami dinamika iklim lokal dan perubahan iklim. Menurut Febriani, R. dan kawan-kawan 2018. 5. Melatih kemampuan observasi dan penggunaan instrumen atau melatih mahasiswa untuk memahami prosedur standar meteorologis menurut modul Merdeka 2025. Nah, tujuan praktikumnya yaitu membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan praktikumnya yaitu kaleng nabati 2 sama besar, penggaris panjang, air, buku dan pena, serta handphone. Nah, cara kerjanya yang pertama adalah mengisi air pada setiap kaleng dengan ukuran 12 cm. Kemudian, kita letakkan pada ruang tertutup, lalu kita amati selama 7 hari dengan 3 waktu yang berbeda, yaitu di pagi hari jam 7 sampai jam 8, dan di siang hari jam 12 sampai jam 1, dan di sore hari jam 16.30 sampai 17.30. Kemudian satu kalengnya kita letakkan di luar dan kita ukur juga selama 7 hari dan dengan 3 waktu yang berbeda di pagi, siang, dan sore hari dengan waktu yang sama seperti di ruang tertutup tadi. Nah, ini hasilnya. Ini hari pertama di tanggal berapa dan ruang terbuka dan ruang tertutupnya sebelum terjadi evaporasi itu 12 cm. Dan ini hasilnya. Dapat kita lihat dari tabel ini lebih dominan kriterianya sangat rendah. Nah, kenapa begitu? Yuk kita bahas di pembahasan. Nah, hasil pengamatan menunjukkan laju evaporasi yang sangat rendah di hampir semua waktu dan kondisi. Selisih antara volume awal 12 cm dan volume akhir rata-ratanya hanya 0,1-0,3 cm yang masuk kategori sangat rendah. Angka ini sebenarnya tidak mengejutkan bila dikaitkan dengan kecepatan angin yang hampir selalu di bawah 1 m/s dalam kondisi kelembapan udara yang secara umum tinggi di wilayah tropis, basah. Menurut Effendi 2003, dalam firma Forestvar menyatakan bahwa penguapan dipengaruhi secara simultan oleh intensitas cahaya, suhu, angin, dan kelembapan sehingga ketika angin lemah dan kelembapan tinggi, laju evaporasi akan tertekan meski suhu relatif panas. Ada 2 perbedaan yang menarik perhatian. Pertama, pada hari ketiga, nilai ruang terbuka pagi mencapai 13,5 cm, lebih tinggi dari volume awal. Ini bukan karena penguapan negatif,
melainkan kemungkinan besar air hujan masuk ke wadah pengukuran semalam sebelumnya, mengingat hari ketiga adalah hari dengan curah hujan tertinggi. Hal serupa terjadi di hari ke-6. Hal ini menunjukkan kelemahan metode pengukuran terbuka, wadah tidak terlindungi, dan presipitasi sehingga data bisa terkontaminasi. Kedua, nilai sore hari ke-1 pada ruang tertutup hanya 0,9 cm, turun drastis dari 12 cm. Penurunan sebesar 11,1 cm dalam satu hari terasa tidak realistis untuk kondisi ruang tertutup. Namun dan kemungkinan besar terjadi kebocoran atau wadah tidak tertutup sempurna pada sesi tersebut. Perbandingan ruang terbuka dan tertutup secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan yang konsisten dan signifikan. Ini sedikit berbeda dengan teori yang umumnya menyatakan bahwa evaporasi di ruang terbuka seharusnya lebih tinggi karena terkena radiasi dan angin langsung. Menurut Jeffrey 2006, faktor iklim seperti radiasi, suhu, dan kecepatan angin mempengaruhi evaporasi secara bersama, sehingga dalam kondisi angin yang hampir nol, perbedaan antara kondisi terbuka dan tertutup tidak akan selalu terlalu jauh, terutama jika suhu udara di sekitarnya tidak terlampaui tinggi. Secara sederhana, dari data ini dapat dipahami bahwa semakin tinggi panas dan semakin terbuka suatu tempat, maka peluang terjadinya evaporasi akan semakin besar. Namun pada minggu pengamatan ini, kondisi lingkungan kemungkinan masih cukup lembab atau sering terjadi hujan, sehingga laju evaporasi yang terukur tetap berada pada kategori sangat rendah. Ini penting dalam bidang pertanian, karena evaporasi yang rendah dapat membantu menjaga ketersediaan air di tanah lebih lama, sehingga kebutuhan air tanaman relatif telah lebih tercukupi. Pembahasan saya didukung oleh Dijfuri 2006, Effendi 2003, Fatnur 2021, Museum University 2022, dan Modul Merdeka 2025. Simpulan yang bisa saya ambil dari hasil praktikum yaitu evaporasi merupakan salah satu proses penting dalam siklus air dan sangat berpengaruh dalam pertanian, terutama terhadap ketersediaan air di permukaan tanah dan kebutuhan air tanaman. Oke teman-teman, cukup sekian. Thank you.